Bab 3477. Harganya terlalu murah. Lihat nih, ini adalah pupet fase penilaian yang aku beli di Fangxi barusan. Hanya 100.000 batu roh, punyamu ini sangat mahal, jadikan warisan keluarga saja. Sial, ternyata ada yang menjual pupet juga. Tracer Taois juga tertegun ketika mendengarnya. Setelah melihat lebih dekat, pupet yang dibeli pria tua itu lebih tinggi dari yang mereka buat, dan cahaya berharga di tubuhnya juga lebih kuat. Selain itu benda ini hanya 100.000 batu roh, bahkan jauh lebih murah. Teman seiman, jangan berkultivasi lagi, kamu bantu aku jaga kios sebentar, aku akan pergi ke sana. Tracer Taois tidak tahan lagi, dia memanggil Eric Qin, lalu buru-buru lari ke arah pria tua itu. Tidak lama kemudian, Tracer Taois kembali dengan wajah cemberut. "Bagaimana?" tanya Eric Qin. Gawat, ternyata benar-benar ada orang yang menjual pupet, bahkan kelihatannya tidak terlalu beda. Tracer Taois sedikit marah. Hal ini menyebabkan fakta bahwa kita menjualnya terlalu mahal dan mereka lebih murah, sehingga orang yang tertarik dengan pupet membeli dengannya. Eric Qin, nasib kita terlalu buruk, sebelumnya jelas-jelas tidak ada yang menjualnya, tapi begitu kita membuatnya, langsung ada yang menjual juga. Dan orang itu juga mengatakan bahwa pupetnya dari Paviliun Tiangong, bukankah itu omong kosong? Hehe, teman seiman, membicarakan orang lain di belakang bukan kebiasaan yang baik loh. Tracer Taois marah, jadi tidak menghiraukan suaranya. Namun setelah berbicara, terdengar suara yang datar dari belakang. Eric Qin melihat ke arahnya dan menemukan bahwa orang yang berdiri di depan kiosnya adalah seorang pria tua pendek dan reyot yang berkumis. "Kamu, apa yang kamu lakukan di sini?" Ketika melihat orang yang datang, Tracer Taois mengerutkan dahi. "Para teman seiman, perkenalkan, aku adalah orang yang menjual pupet di sana. Selain itu, karena teman seiman boleh melihat situasi di tempatku, tentu saja aku juga boleh datang untuk melihat-lihat." Pria tua itu menekan kumisnya dan tersenyum. Dia juga tidak menciut dan mengelilingi keempat pupet di depan Eric Qin. Sesekali dia juga mengulurkan tangannya untuk memegang bahan pupet. "Bagus, pupet-pupet yang kalian jual kualitasnya bagus, jauh lebih bagus dari yang aku jual." Pria tua itu melihat-lihat dan mengangguk dengan puas. "Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan?" kata Tracer Taois dengan kesal. "Sebagai orang yang lebih berpengalaman, aku akan memberikan kalian petunjuk. Orang yang bijaksana akan berkata jujur, pupet kalian berdua sama seperti punyaku, tidak ada hubungannya dengan Paviliun Tiangong kan?" Pria tua berkumis itu tertawa. "Kalau begitu kenapa? Semuanya menjual dengan nama Paviliun Tiangong. Para kultivator yang membeli pupet sebenarnya juga tahu bahwa barang-barang kita ini tidak ada hubungannya dengan Paviliun Tiangong, tetapi kelihatannya mirip, tentu saja mereka akan beli yang murah. Selain itu, selain pupet-pupet ini, apalagi yang kalian jual?" "Tidak ada lagi, hanya pupet-pupet ini. Apakah kalian berdua sedang melawak?" Ketika mendengar ini, pria tua berkumis itu hampir tertawa keras. Di daratan Jiushu, karena pupet tidak berkembang, jadi orang yang tertarik dengan ini dan mempercayainya sangat sedikit, tapi kalian malah hanya menjual pupet dan menjualnya dengan harga mahal. Kalau kamu datang hanya untuk sarkas, kamu bisa pergi sekarang," kata Tracer Taois sambil menggertakkan gigi. "Jangan marah. Begini saja, pupet-pupet kalian ini, aku tidak peduli kalian mendapatkannya dari mana, tetapi kelihatannya lumayan, 150.000 batu roh satu, aku akan mengambil semua yang kalian punya, bisa dibilang aku berbuat baik kepada rekan, bagaimana?"
Setelah berbicara, pria tua berkumis itu menatap Eric Kin dan Tracer. 150.000 batu roh, kita menjualnya dengan harga 500.000 batu roh, kata Tracer Taois dengan wajah merah. Aku tahu, tetapi dengan harga kalian yang sekarang ini tidak akan laku satupun, bahkan jika kalian menurunkan hingga ke harga yang aku katakan, itu juga tidak akan laku, kata pria tua itu dengan sangat percaya diri. Kenapa? Kata Eric Kin dengan datar. Karena kalian baru di sini, sedangkan aku telah berada di kota bayangan selama puluhan tahun. Kamu lihat banyak kultivator yang mengenakan topeng wajah roh, termasuk kalian berdua. Tetapi aku menunjukkan wajahku, yang menunjukkan bahwa wajahku ini adalah kredibilitas. Selain itu harga ini seharusnya dapat kalian terima. Kedua teman seiman mungkin bagus dalam hal lain, tetapi masih terlalu lemah dalam hal membuat kesepakatan. Aku sarankan kalian pergi setelah menghasilkan sedikit uang, kata pria tua itu sambil tersenyum. Setelah menjualnya kepadamu, mungkin kamu akan meminta kami untuk tidak menjual puppet lagi kan? Kata Eric Kin. Teman seiman pintar. Pria tua berkumis itu tersenyum. Jika kesepakatan tercapai, nanti kita harus pergi ke kota bayangan untuk menandatangani kontrak. Kalian harus berjanji bahwa kalian tidak akan menjual puppet di Fangxi dalam 1 tahun ke depan. Eric Kin, kita jual atau tidak? Tracer sedikit ragu, dia melihat ke Eric Kin dan bertanya melalui transmisi suara. Modal puppet-puppet ini hanya sekitar 100.000 batu roh, jika dijual bisa untung sedikit. Melihat situasinya, jika terus seperti ini, mungkin akan benar-benar tidak laku satupun. Namun jika berakhir begitu saja, Tracer juga enggan. Selain itu menjual puppet adalah ide Eric Kin, jadi Tracer Taois juga ingin mendengar pendapat Eric Kin. Tidak tertarik. Eric Kin langsung menolak pria tua berkumis itu. Keras kepala sekali. Kalau begitu buanglah waktu kalian di sini. Ketika melihat Eric Kin menolak dengan tegas, pria tua itu mendengus dan langsung pergi. Hari ini 150.000 batu roh tidak menjual kepadanya, besok dia akan menawar 140.000 batu roh. Kedua orang ini kelihatan sekali masih muda, mereka akan menyesalinya nanti. Setelah pria tua berkumis pergi, Tracer Taois tiba-tiba berjongkok. Teman seiman Kin, bagaimana jika kita menurunkan sedikit harganya? Aku akan buat puppet yang lebih rendah sedikit dan mencobanya lagi, tanya Tracer. Eric Kin tidak berbicara tetapi matanya berkedip. Dalam beberapa jam ini, dia juga terus berpikir apa yang salah sebelumnya. Dalam hal menjual benda berharga, dia memang tidak memiliki pengalaman, terutama menjual benda berharga langsung di kios. Tetapi dalam beberapa jam ini Eric Kin tidak sia-sia berpikir, dia telah meluruskan pikirannya. Teman seiman Kin, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kamu katakan sesuatu dong, rasanya jika seperti ini terus, benar-benar tidak bisa, kata Tracer Taois dengan panik. Kita memang salah, kita harus melakukan perubahan. Eric Kin akhirnya berbicara. Ya kan, kalau begitu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kata Tracer Taois dengan penasaran. Kita menjualnya terlalu murah, tidak bisa seperti ini lagi. Terlalu murah. Perkataan Eric Kin sangat mengejutkan sehingga Tracer Taois hampir muntah darah dan curiga bahwa dirinya salah dengar. Tracer Taois sangat ingin menghinanya ketika melihat Eric Kin serius. Apakah teman seiman Kin pergi tidur berjalan tadi? Selama beberapa jam terakhir, para pembeli yang datang ke kios kita mengeluhkan harga puppet kita yang terlalu mahal, dan mereka tidak mau mengeluarkan 500.000 baru roh.
Bukankah kita tidak laku karena pria tua berkumis itu hanya menjualnya dengan harga 100.000 batu roh dan kita menjualnya terlalu mahal, tetapi dia malah mengatakan itu terlalu murah. Bersambung.